Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan dua resep kue tradisional dari santan dan juga tepung beras ya teman-teman. Ini simple banget, cuman diaduk-aduk dan dikukus ataupun dipanggang ya teman-teman. Pastinya anti ribet, anti gagal, dan hasilnya itu cantik banget. Kalian wajib coba ya di rumah. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ya teman-teman. Ini adalah larutan karamel gula merah, kemudian ada santan, ada tepung terigu, tepung beras, gula pasir, dan juga labu ya teman-teman. Kue bikang ini yang bakal bikin empuk itu adalah labunya ya teman-teman, dan juga karamelnya itu bakalan bikin rasanya itu lebih nikmat lagi. Kita masukkan gulanya, kemudian tepung beras dan juga tepung terigu. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi box ya teman-teman untuk detailnya. Nah, kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu, kemudian kita tambahkan labu yang sudah kita blender ya teman-teman. Ini di blender dengan larutan santan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kita blender, kita pakai santannya secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini baru kita aduk-aduk. Nah, sampai di sini kemudian kita tambahkan larutan santannya ya teman-teman. Ini santannya dalam kondisi panas ya teman-teman. Sebelumnya sudah aku rebus dengan daun pandan dan juga garam. Jadi penambahan garam itu kalau Mama Hasan ya teman-teman bikin kue bikang atau kue apapun itu ditambahkan garamnya pas waktu merebus santan. Jadi nanti kerasa tidaknya kan kita tahu ya teman-teman kalau direbus dengan santan. Nah, ini karena Mama Hasan mau cepat, ini aku pakai mixer aja. Ini nanti teksturnya juga bakalan lebih cantik lagi sambil kita tambahkan sisa santan yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Ini kita mixer sampai lembut dan juga halus, kemudian baru kita tuangkan larutan karamel. Ini karamel gula merah ya teman-teman. Nah, untuk larutan karamelnya ini aku pakai 100 ml ya teman-teman. Kalau buat gula karamelnya ini aku sudah share di pas waktu bikin kue bikang karamel gula merah ya teman-teman. Jadi untuk takaran air dan juga gulanya nanti kalian bisa cek di resep kue bikang karamel. Nanti aku cantumkan linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nanti ada gelembung-gelembung kecil. Nanti bikin kue bikangnya tadi jadi lembut dan juga berserat halus. Nah, seperti ini baru kita siap untuk mencetaknya. Nah, di sini seperti biasa kita panaskan cetakan kue bikangnya sampai benar-benar panas. Kemudian kita tambahkan, kita oles dengan air garam. Nah, setiap kali mencetak ini harus benar-benar panas ya teman-teman untuk cetakannya. Nah, ini setelah dioles dengan air garam dan juga sudah panas untuk cetakannya, lanjut kita tuang untuk adonan tadi. Nah, penambahan dari labu itu bertujuan supaya teksturnya itu lebih lentur lagi ya teman-teman. Karena kalau bikin bikang gula karamel ada yang bertanya kenapa kok sedikit keras gitu ya teman-teman. Karena kita kan proses karamelnya itu memang bikin kuenya itu sedikit pero. Apa itu kata pero ya teman-teman? Untuk bahasa Jawanya pero ya teman-teman, itu artinya lebih kering gitu ya teman-teman. Tapi asalkan penyimpanannya benar, itu bakalan lentur juga ya teman-teman. Jadi setelah dingin, benar-benar dingin, itu langsung bisa di
simpan atau dibungkus dengan plastik OPP, nanti bakalan lentur, awet lentur gitu ya teman-teman. Atau ditambahkan dengan labu seperti ini, nanti bakalan lebih lentur lagi. Bisa juga ditambahkan dengan telur gitu ya teman-teman. Nah, untuk kali ini aku tidak pakai telur, pakai labu aja. Ini rasanya sudah enak banget ya teman-teman. Jadi nanti kalian wajib coba ya di rumah. Ya, seperti biasa ini kita tunggu sampai muncul gelembung-gelembung kuenya itu bersarang gitu ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini kita tunggu sampai kuenya itu kering untuk permukaannya ya teman-teman. Kalau tidak bisa merata, bisa digeser-geser seperti ini untuk api kompornya. Pakai tatakan atau alas juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi aku nggak pernah pakai kalau untuk bikin kue bikang itu. Nah, sesuaikan aja dengan api kompor kalian ya teman-teman. Nah, ini sudah kering semuanya, baru kita taruh di wadah, kemudian kita cungkil. Kalau sudah hangat gitu ya teman-teman, kita ambil, kita lihat untuk bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, lihat kan, Masya Allah, ini tuh tidak gosong sama sekali untuk bagian bawahnya. Nah, untuk penggunaan api aku sudah pernah share ya teman-teman. Gunakan api sedang dari awal sampai akhir, atau 3 pengaturan api besar, api sedang, dan juga api kecil. Sesuaikan dengan kompor kalian dan juga selera kalian ya teman-teman. Kalau pas waktu nyetak kue yang satu ini aku pakai api sedang, cenderung besar dari awal sampai akhir ya. Oke, ini kita cungkil semuanya, kuenya, hasilnya benar-benar cantik ya teman-teman. Ini lebih bagus lagi ya teman-teman dari resep aku yang kemarin, kue bikang gula karamel. Kalau ditambahkan dengan kue labu itu bakalan lebih lentur lagi ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba untuk kue yang satu ini. Nah, untuk cara merekahkannya di sini aku pinginnya digunting aja ya teman-teman. Jadi untuk cara merekahkannya bisa digunting, bisa direkahkan langsung, tergantung selera kalian. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Seratnya itu cantik banget, seratnya lebih kecil, lembut, lentur, dan juga halus ya untuk seratnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Gimana, tertarik nggak bikin kue bikang baru Mama Hasan yang satu ini? Ini tuh pokoknya paling recommended buat kalian yang masih belajar bikin kue bikang yang satu ini. Kalian bakalan suka dengan teksturnya, yakin ya teman-teman. Oke, ini kita rekahkan semuanya. Mohon maaf itu bocil aku ikut bantuin katanya ya teman-teman. Biasalah emak-emak ya teman-teman. Tuh kelihatan banget kan teman-teman, itu tuh seratnya itu banyak banget, kecil-kecil, dan juga rapih ya teman-teman. Untuk teksturnya ini juga lebih lembut lagi, lebih lentur lagi daripada kue bikang gula karamel yang tidak ditambahkan dengan labu ya teman-teman. Ini lebih perfect lagi untuk hasilnya. Bahannya juga simple, caranya juga mudah, bikinnya itu cepat ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Dalam satu resep aku menghasilkan 21 biji ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba untuk resep baru dari aku Mama Hasan. Dijamin gak akan nyesel ya teman-teman kalau lihat tekstur yang benar-benar lembut lentur seperti ini. Pokoknya rasanya itu mantep banget, lebih enak, lebih legit gitu ya teman-teman. Oke, ini hasilnya lumayan banyak dan juga jumbo ya teman-teman.
Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata selama bikin video kali ini. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Ada tepung beras, tepung hongkoe, kemudian ada gula pasir dan juga santan ya teman-teman. Tak lupa juga untuk pisangnya. Nah, kita tuang dulu untuk tepung berasnya ini 100 gram saja ya teman-teman. Kemudian untuk gulanya sebanyak 65 gram dan juga tepung hongkoenya 50 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan garam, ini secukupnya aja, sejumput atau seujung sendok teh ya teman-teman. Kemudian ini kita tuang santannya. Nah, ini untuk santannya sudah aku rebus bersama dengan daun pandan ya teman-teman, supaya kuenya tidak mudah basi. Nah, di sini karena tepung hongkoenya ini yang merah, jadi warnanya jadi merah muda pink gitu ya teman-teman, malah cantik banget. Kemudian ini kita aduk-aduk semua, kita tuang santannya bertahap sampai tercampur merata semuanya ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini bisa disaring ya teman-teman, kita aduk-aduk supaya gulanya nanti lebih larut lagi. Kemudian ini aku sudah siapkan cetakan ya teman-teman. Untuk cetakannya ini sudah aku olesi tipis-tipis dengan minyak. Kemudian aku potong pisangnya, ini dibelah menjadi dua ya teman-teman, atau bulat-bulat seperti itu juga nggak apa-apa, sesuaikan dengan selera kalian. Nah, di sini satu cetakan aku isi 4 ya teman-teman, 4 potongan kecil-kecil seperti ini. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video Mama Hasan, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, supaya lebih cantik lagi, ini bisa ditata, dirapikan untuk pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Nanti bakalan kelihatan begitu. Oke, ini sudah siap. Kemudian ini supaya warnanya lebih terang lagi, aku tambahkan sedikit warna pink ya teman-teman. Kalau untuk salah warna bisa sesuaikan dengan selera kalian, bisa diwarnai apapun supaya lebih menarik. Dan tidak lupa juga aku tambahkan vanili essence ya teman-teman, supaya lebih wangi lagi untuk untuk kuenya ya teman-teman. Nah, ini kita saring dulu supaya nanti tidak ada bahan yang bergerindil, jadi ini wajib disaring ya teman-teman. Nah, seperti ini kita saring, baru kita siap untuk mengukusnya. Nah, di sini aku sudah didihkan air ya teman-teman, kemudian aku taruh kukusannya, aku taruh cetakannya secukupnya aja. Ini posisi airnya sudah dalam keadaan mendidih ya teman-teman, jadi ini siap untuk dikukus. Nah, untuk mengukusnya di sini aku 2 tahap ya teman-teman. Jadi untuk kukusan pertama ini yang penting untuk pisangnya itu terendam saja nanti, supaya pisangnya itu ngeset di bawah, jadi nanti bisa timbul atau bisa kelihatan untuk pisangnya ya teman-teman. Ini kita tuang secukupnya saja. Nah, dalam satu resep ini nanti bisa menghasilkan 10 sampai 12 biji ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin 100 nanti cukup 1 kg tepung beras saja sudah bisa jadi 100 biji ya teman-teman. Kalau punya hajatan, acara arisan, ataupun isian snack box, cocok banget karena ini ekonomis dan juga jadinya banyak banget ya teman-teman. Nah, setelah lapisan pertamanya itu set atau sudah keras atau sudah matang, ini kita timpa lagi untuk lapisan yang kedua.
Nah ini sepertiga, jangan terlalu penuh gitu ya teman-teman, nanti karena mau setelah dikukus nanti bisa naik untuk adonannya. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit sampai benar-benar matang. Nah ini hasilnya ya teman-teman, sudah matang, baru kita angkat dan didinginkan terlebih dahulu. Nah kita angkat semuanya ya teman-teman, ini baru satu kukusan, nanti ada satu kukusan lagi ya teman-teman. Nah ini sudah selesai semuanya dan ini sudah didinginkan ya teman-teman, ini harus benar-benar dingin. Ataupun hangat juga nggak masalah ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini, cantik banget, warnanya pink, ada meskipun tidak timbul semua untuk pisangnya, ini sudah kelihatan ada pisangnya ya teman-teman. Ini untuk percobaan pertama berhasil itu sudah luar biasa. Nah ini hasilnya yang kelihatan pisangnya cantik banget, pokoknya kalian wajib coba. Dalam satu resep menghasilkan 11-12 biji, jadi kalau mau buat 1 kilogram tepung itu jadinya 100 lebih ya teman-teman. Jadi cocok banget buat kalian yang mau usaha atau buat isian snack box. Ditambahkan dengan daun pandan seperti ini lebih cantik lagi, tampilannya lebih mewah lagi. Kalau buat jualan pasti laris manis ya teman-teman. Oke, untuk ukuran mikanya ini aku ukuran 6C ya teman-teman, yang biasa buat kue klepon ataupun buat mika kue brownies. Kue tradisional yang satu ini kalian wajib coba ya teman-teman, karena bikinnya itu mudah, cukup diaduk-aduk lalu dikukus, kemudian tanpa daun pisang, jadi cocok banget buat kalian yang susah mencari daun pisang. Oke, ini jadinya lumayan banyak kan teman-teman. Nah ini sebelumnya kita cobain ya teman-teman, untuk teksturnya itu seperti apa. Nah seperti ini ya teman-teman, ini padat tapi juga lembut, ketika digigit itu lembut kenyal gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba bikin kue Nagasari dari tepung beras dan juga tepung hengko dan juga santan ya teman-teman, tapi rasanya enak banget, pokoknya kalian wajib coba. Nah ini seperti ini. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.